Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar tentang mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti dengan tema hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Semoga anak-anakku semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan maksimal. Apakah semuanya sudah siap? Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. 2. Menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan hadis terkait dengan baik. 3. Menjelaskan isi kandungan surat Al-Isra ayat 23-24 dengan baik. 4. Menjelaskan isi hadis-hadis yang terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan baik. 5. Menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan baik. 6. Menampilkan perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. 7. Menyimpulkan hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan jelas. 8. Menyajikan paparan tentang makna, dalil dan contoh hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan jelas. 9. Menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan baik. Sebelum lebih dalam kita mempelajari tentang materi kita, pertama, perhatikanlah gambar berikut. Di sini terdapat 4 gambar. Silahkan disebutkan gambar 1 tentang apa. Baik. Gambar 2. Baik. Gambar 3. Baik. Gambar 4. Baik. Inilah contoh-contoh yang bisa kita lihat sehari-hari bagaimana kita berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baik, untuk selanjutnya anak-anakku semua silahkan diperhatikan gambar berikut. Ada 4 gambar, gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Patuh kepada orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
Pada ayat 24 surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Sa'altun Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi, qala as-salatu ala waqtiha, qala summa ayyu, qala summa birrul walidain, qala summa ayyu, qala al-jihadu fi sabilillah, qala haddatsani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Artinya, aku bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, salat pada waktunya. Lalu aku bertanya, kemudian apa lagi? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Lalu aku mengatakan, kemudian apa lagi? Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna kata yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23-24 diantaranya, wa qada rabbuka, artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan, indakal kibara, pada saat pemeliharaanmu usia tua, wakhfil, dan rendahkanlah, lahuma, terhadap keduanya, janahadz dzulli, sayap kerendahan atau tawadu, minar rahmati, dengan rahmat atau kasih sayang, wa qul, dan katakanlah, rabbirhamhuma, ya Tuhanku, rahmatilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya merawatku di waktu kecil. Qaulan karima, perkataan yang mulia. Wa qul lahuma, dan berkatalah kepada keduanya, wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya, fala taqul lahuma uffin, maka jangan kamu berkata kepada keduanya, ah, au kilahuma, atau keduanya, Bapak Ibu, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kamu menyembah selain Dia, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapakmu, imma yablughanna, jika benar-benar telah sampai. Selanjutnya, hukum tajwid dalam Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Illa iya, mad jaiz munfasil, mad bertemu hamzah pada kalimat terpisah. Wabil walidain, mad lain, fathah diikuti ya sukun. Indaka, ikhfa hakiki, alasannya
nun sukun bertemu dal. Tanhauhuma, hukum bacaannya adalah izhar hakiki, alasannya nun sukun bertemu hamzah. Ar-rahmati, alif lam syamsiyah, alif lam bertemu huruf ra. Shaghira, mad iwad, mad tabi'i yang diwakafkan. Baik, anak-anakku semua, ada beberapa alasan mengapa pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama adalah hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua membawa banyak pahala. Yang ketiga, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala berada pada ridho kedua orang tua. Begitupun kemurkaannya. Keempat, surga itu berada di telapak kaki ibu, dan surganya ibu berada pada ridho suaminya. 5. Balasan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang memuliakan orang tuanya. Contoh kisah Uwais Al-Qarni yang namanya sudah terkenal di penduduk langit. 6. Pengorbanan dan kasih sayang orang tua tidak bisa dibalas dengan harta sebanyak apapun. 7. Islam melarang kepada umatnya yang menyakiti hati kedua orang tuanya. Inilah alasan pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Mengapa pentingnya hormat dan patuh kepada guru? Nah, ada beberapa alasan, diantaranya adalah pertama, guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Gurulah yang memberikan kita keluasan ilmu dan pengetahuan yang akan menjadi modal kita dalam hidup di masyarakat. Kedua, guru adalah pewaris para nabi, penerus risalah nabi. Ya, karena nabi ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan, mengajar, mendidik umatnya. Ketiga, guru adalah bapak rohani bagi seorang murid, mendidik jiwa dengan iman dan cinta. Keempat, guru adalah pengganti peran orang tua di sekolah. Kelima, guru dimuliakan oleh para ulama. Ya, karena para ulama, mereka bisa menjadi ulama juga karena guru. Sehingga para ulama memuliakan para guru-guru mereka dan guru-guru yang mendidik anak mereka. Selanjutnya adalah bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Yang pertama, berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Kedua, merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua atau sudah pikun. Ketiga, merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus, dan sopan, serta mendoakan keduanya. Yang keempat, rela berkorban untuk orang tuanya. Yang kelima, meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu. Yang keenam, berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak berkata "ah" kepada keduanya, apalagi lebih dari itu. Masih banyak lagi cara-cara berbakti kepada kedua orang tua yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, bagaimana cara berbakti kepada guru? Pertama, berbakti kepada guru dengan menghormati dan memuliakannya, serta mengikuti nasihatnya. Yang kedua, mengamalkan ilmunya serta membaginya kepada orang lain. Yang ketiga, tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru.
Keempat, memuliakan keluarga dan sahabat karib guru. Kelima, murid harus mengikuti sifat guru yang baik akhlaknya. Keenam, murid harus mengagungkan guru dan meyakini kesempurnaan ilmunya. 7. Menghormati dan selalu mengenang ilmunya meskipun sudah wafat. Kedelapan, berkomunikasi dengan guru dengan sopan, santun, dan sabar. Baik, demikian tadi materi kita berbakti, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Semoga anak-anakku semua dapat memahami materi kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sesi selanjutnya, di sini Ustadz membagikan lembar kerja peserta didik. Ada 3 yang kalian harus kerjakan. Yang pertama adalah kalian melengkapi potongan ayat di bawah ini. Inilah Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Silahkan anak-anakku melengkapi potongan ayat yang tidak tertulis pada slide ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Sa'altun Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi, qala as-salatu ala waqtiha, qala summa ayyu, qala summa birrul walidain, qala summa ayyu, qala al-jihadu fi sabilillah. Sebelum lebih dalam kita mempelajari tentang materi kita, pertama, perhatikanlah gambar berikut. Di sini terdapat 4 gambar. Silahkan disebutkan gambar 1 tentang apa. Baik, gambar 2. Baik, gambar 3. Baik, gambar 4.